Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan biografi A.A. Gym. A.A. Gym adalah ustadz yang terkenal dengan pendidikan manajemen kolbu dan mendirikan Ponpes Darut Tauhid. A.A. Gym lahir pada hari Senin, tanggal 29 Januari tahun 1962 dengan nama lengkap Yan Gym Nastiar. Beliau adalah putra tertua dari 4 bersaudara, pasangan Letnan Kolonel Haji Engkus Koswara dan Nyonya Haji Yeti Rohayati. Nah, saat ini A.A. Gym memakai nama lengkap Abdullah Gym Nastiar agar lebih islami. Latar belakang pendidikan formal A.A. Gym diawali dari SD Sukarasa 3 Bandung, kemudian SMP 12 Bandung, SMA 5 Bandung, kemudian dilanjutkan dengan kuliah selama 1 tahun di Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan Unpad, terakhir di Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani atau Unjani hingga sarjana muda. Waktu itu A.A. Gym meraih gelar Bachelor of Electrical Engineering. Nah, pada tahun 1990, A.A. Gym telah diberi amanah oleh jamaahnya untuk menjadi ketua Yayasan Darut Tauhid di Bandung. Dari sini terlihatlah bahwa secara formal A.A. Gym sebenarnya tidak dibesarkan atau dididik di lingkungan pesantren yang ketat. Nah, kemudian media dakwah yang digunakan oleh Kiai Haji Abdullah Gym Nastiar atau A.A. Gym ada 2 jenis, di antaranya yang pertama adalah media panca. Media panca adalah media yang langsung disiarkan saat terjadinya pengajian, meliputi radio, televisi, dan infokus. Yang kedua media simpan seperti kaset, cakram CD, dan buletin. Pada awalnya media kajian A.A. Gym berupa karya buku, CD. Namun, seiring perkembangan waktu dan media, kajian beliau untuk sekarang ini tidak hanya diluangkan dalam karya buku ataupun CD, tetapi sudah melalui akun digital seperti MQ Digital atau Manajemen Kolbu Digital yang bisa diakses melalui akun YouTube atau Instagram yang dikemas secara menarik agar manajemen kolbu dapat dilihat, dapat dibaca tanpa mengurangi manfaat ilmu tersebut. Selain akun YouTube Manajemen Kolbu, A.A. Gym juga memiliki akun yang bernama A.A. Gym Official, yang merupakan salah satu channel YouTube yang berisikan kajian-kajian keagamaan yang membahas tentang pergulatan hidup seorang muslim, di mana di sana dipaparkan berbagai solusi permasalahan tentang persoalan hidup yang dibawakan langsung oleh A.A. Gym. Di antara tema-tema yang menjadi kajiannya adalah tentang ketauhidan atau keyakinan pada Allah yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, akun tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan umat, di mana kini dunia semakin mudah untuk digenggam. Termasuk di sini juga untuk memudahkan seseorang untuk mengakses program dakwah lewat YouTube. Prinsip dakwah Kiai Haji Abdullah Gym Nastiar yaitu mempunyai sikap lembut, menyantuni dan menyayangi ini sudah jadi hita dakwah A.A. Gym yang dibakukan di pesantren Darut Tauhid dengan tetap menghargai pendapat orang lain yang berdakwah dengan gayanya sendiri. Misalnya, menggunakan cara-cara yang agak keras, radikal, atau bahkan ekstrim. Biarlah ada kelompok yang membongkar, namun harus ada pula yang membangun. Dan Darut Tauhid adalah kelompok yang berupaya untuk membangun. Inilah prinsip dakwah A.A. Gym. Prinsip ini dipegang teguh oleh pimpinan pesantren Darut Tauhid dengan para jajaran. Tindak tutur A.A. Gym. Tuturan A.A. Gym yaitu seorang pemuka agama dan wirausahawan yang sukses mengakibatkan pengaruh yang besar bagi pendengar. Walaupun tindakannya berpoligami membuat pamornya turun, namun tuturannya masih mengandung magnet yang dapat menarik emosi orang yang mendengarkan tuturannya itu. A.A. Gym mencurahkan pengalaman hidupnya dalam acara Kick Andi sehingga menarik untuk diteliti dari segi pragmatik. Tindak tutur ilokosi dan perlokusi, tulisan ini memaparkan klasifikasi tindak tutur dan akibat perlokusi yang terdapat dalam tuturan A.A. Gym itu yang menarik, jenaka, sekaligus mengurai emosi. Tindak tutur Kiai Haji Abdullah Gym Nastiar. Dalam penyampaian dakwahnya, A.A. Gym memiliki karakteristik dramatik, friendly, kontensius, dan open. Bahasa komunikasi dakwah A.A. Gym menggunakan bahasa verbal, non-verbal, dan behavioral. Apa yang disampaikan menjadi kuat karena diselami dan dihayati terlebih dahulu. Bahasa singkatan juga menonjol dalam pengajiannya.
singkatan menjadi pemandu pembicaraannya, komunikasi dakwah yang inovatif menyajikan hal-hal baru yang bisa mengunggah dan menarik perhatian audiens. Menyampaikan ide dengan baik adalah kunci memberikan pemahaman. Pola komunikasi dakwah Agim merupakan langkah komunikator dakwah dalam membina kehidupan beragam jamaahnya. Saat berceramah, Agim tampak ekspresif, mimik muka, sorot mata di balik kacamatanya selalu lincah melihat ke jamaah. Intonasi suaranya berat, bergetar, mantap. Suara itu mengekspresikan apa yang sedang disampaikannya. Nada suaranya naik turun, lambat cepat, dan selalu dibumbui humor-humor kondisional yang membuat pendengar tertawa riuh. Agim bersikap terbuka dalam kehidupan sehari-hari. Dalam arti, dia menyerap pengalaman orang lain dan menyampaikannya ke jamaahnya. Keterbukaan sikap ini tampak dari pembicaraannya. Saat ia ceramah selalu membuka diri untuk mengutip pendapat para ulama, pakar, tokoh, atau anggota masyarakat yang ditemuinya atau dikenalnya secara dekat. Ada referensi yang dijadikan acuan dalam ceramahnya. Pemikiran orang lain dihargai dan Agim tidak ngotot mempertahankan pendapat sendiri. Meski pendapatnya benar, ia tetap memberikan kesempatan pihak lain untuk berbeda. Konstruksi pikir pesan bimbingan keagamaan Agim. Dakwahnya membina keberagaman jemaahnya dengan memfokuskan pada bidang utama, yaitu pertama, pembinaan keyakinan dengan mengisi dan memantapkan tauhidullah atau ma'rifatullah. Kedua, pembinaan akhlak atau indahnya kebersamaan dan pembinaan pelaksanaan ibadah. Ketiga, keluarga sakinah. Dan keempat, kewirausahaan dan kemandirian. Semuanya dibinakan kepada jamaah dengan memberikan fasilitas untuk praktik sesuai keperluan. Pembinaan kehidupan beragama tidak hanya dilakukan dengan berbicara, namun contoh real. Bidang kehidupan beragama yang dibahas oleh Agim merupakan ranah ajaran agama yang hendak dibinakan melalui keyakinan, pembinaan hati, dan motivasi beramal. Isi pesan komunikasi dakwah Agim berisi tauhidullah, akhlak, dan sejarah Islam kritis. Ajaran Agim merupakan ajaran yang bersifat akhlaki karena berisi ajaran-ajaran moral sebagai pembenahan akhlak yang mesinergikan antara nilai-nilai potensi jasmaniah dan ruhaniah. Konstruksi pikir pesan bimbingan keagamaan Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Pertama, materi amaliyah yang lebih kepada sosial kemasyarakatan. Kedua, materi yang berkenaan dengan event keislaman seperti Tahun Baru Islam dan sebagainya. Ketiga, renungan Buya Yahya untuk mengunggah hati. Dan keempat, materi ceramah-ceramah Majelis Umum Buya Yahya meliputi materi tafsir Al-Quran. Materi dakwah yang disampaikan lebih dominan kepada pembahasan mengenai sosial kemasyarakatan, seperti hukum dalam keluarga, pergaulan sosial, dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan, juga materi yang disampaikan akan lebih terfokus pada topik tertentu. Saat ada fenomena-fenomena tertentu pula, misalnya timbul fenomena mengenai sekelompok aliran yang menamai diri mereka. Selebihnya, materi dakwah yang disampaikan akan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. Zainul Ma'arif atau yang kita ketahui dengan panggilan Buya Yahya dilahirkan pada tanggal 10 Agustus 1973 di Blitar dari 3 bersaudara. Saat ini Buya Yahya dan keluarga bertempat tinggal di Kompleks LPD Al-Bahizah, Jalan Pangeran Cakrabuana nomor 179, Blok Gudang Air, Kelurahan Sandang, Kecamatan Sumber, Cirebon. Kedatangan beliau ke Cirebon pada akhir tahun 2005, awal 2006 adalah dalam rangka menjalankan tugas dari gurunya, Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman, yaitu Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, untuk memimpin pesantren, persiapan bagi mahasiswa sebelum kuliah di Universitas Al-Ahqaf di Yaman. Untuk menjalankan aktivitasnya, Buya Yahya mengontrak tempat di Ponpes Nu'ur Sidik di Cirebon dan berlangsung hingga
pertengahan 2006. Pada saat itu Buya Yahya belum mendapatkan izin dari gurunya untuk melaksanakan dakwah. Kemudian pada akhir 2006, Buya Yahya menghadap di gurunya di Yaman dan mulai saat itu beliau diizinkan untuk berdakwah di masyarakat. Kemudian Buya Yahya memulai dakwah dari hal yang kecil, tidak memaksa dan apa adanya, dengan penuh kesabaran. Buya Yahya memasuki musola-musola kecil hingga akhirnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka majelis-majelis taklim di masjid-masjid terbesar di Cirebon. Salah satunya yaitu Masjid At-Taqwa. Setiap hari Senin malam Selasa, pengajian yang semula hanya dihadiri oleh 20 orang hingga saat jemaah memenuhi ruangan dan halaman masjid. Kemudian Buya Yahya ini meyakini kemudahan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridho dan restu para guru. Selain itu, Buya Yahya juga membuka kuliah bulanan di berbagai tempat di kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kuningan, Kabupaten Indramayu, dan Jabodetabek. Di antaranya adalah majelis yang diadakan di Masjid Al-Imam di alun-alun kota Majalengka, Majlis Al-Istiqomah di Cilimus, Kuningan, Masjid Pertamina Klayan, dan Masjid Al-Mustaqim di Garu. Dakwah Buya Yahya ini tidak terbatas di masjid-masjid, akan tetapi Buya Yahya juga berdakwah di Swalayan dan Toserba seperti Jogja dan Matahari Department Store Grade. Majelis yang Buya Yahya asuh diberi nama Majelis Al-Bahjah, sekaligus nama pesantren yang saat ini dirintis olehnya. Hasil analisis data membuktikan bahwa wujud tindak tutur Buya Yahya dalam interaksi belajar mengajar di Pondok Pesantren Al-Ahjah dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindak tutur prawacana. Tindak tutur ini digunakan oleh Buya Yahya melalui dua cara, yaitu yang pertama prawacana dengan doa, yang kedua yaitu tindak tutur prawacana dan pengarahan. Kemudian yang kedua yaitu tindak tutur menjelaskan. Tindak tutur ini digunakan Buya Yahya melalui dua cara juga, yaitu menjelaskan melalui mendefinisikan, dan yang kedua yaitu menjelaskan dengan contoh. Sementara itu tindak tutur menjelaskan dengan atau disertai contoh dilakukan Buya Yahya melalui dua hal, yaitu mencontohkan diri sendiri dan dengan mencontohkan orang lain. Kemudian yang ketiga ada tindak tutur meminta. Tindak tutur meminta ini dilakukan oleh Buya Yahya melalui tiga cara, yaitu yang pertama yaitu meminta langsung, kemudian tindak tutur meminta langsung berpagar, kemudian tindak tutur tidak langsung. Yang menarik dari tindak tutur meminta adalah munculnya perlokusi yang ditimbulkan. Penutur menggunakan strategi linguistik yang berbeda-beda di dalam memperlakukan secara wajar mitra tuturnya. Kemudian yang keempat ada tindak tutur mengkritik. Dari hasil analisis data diketahui bahwa tindak tutur mengkritik ini termasuk tindak tutur yang memiliki tingkat ancaman muka yang tinggi. Wujud tindak tutur mengkritik yang tergambar dalam interaksi belajar mengajar Buya Yahya melakukannya melalui dua cara, yaitu yang pertama tindak tutur mengkritik langsung dan tindak tutur yang mengkritik secara tidak langsung. Kemudian yang kelima yaitu tindak tutur penutup. Tindak tutur penutup ini merupakan tindak tutur yang biasa dilakukan oleh pengajar untuk mengakhiri pembelajaran. Berdasarkan analisis data, tindak tutur penutup yang dilakukan Buya Yahya dalam pembelajaran ini dilakukan melalui dua cara, yaitu tindak tutur menyimpulkan dan yang kedua tindak tutur mendoakan. Selanjutnya ada media dakwah Buya Yahya. Dalam upaya mengimbangi arus teknologi informasi yang begitu cepat dalam kehidupan modern yang dirasa semakin jauh dari nilai-nilai keislaman, Buya Yahya berupaya menghadirkan risalah Rasulullah sebagai penjelasan di tengah-tengah masyarakat.
Maka, sebagai upaya pencapaian status khairul ummah, Buya Yahya bersama Al-Bahjah menghadirkan portal dakwah yang diharapkan dapat menembus sekat pemisah ruang dan waktu yang beralamatkan di www.buyayahya. Seperti media dakwah pada umumnya, konten pada portal Buya Yahya tidaklah memiliki perbedaan yang mencolok dengan portal dakwah yang lain, di mana pengunjung akan disuguhi materi kajian ringan, baik tasawuf maupun fikih, serta pemecahan problematika kehidupan sehari-hari. Portal Buya Yahya juga menyediakan ruang diskusi tanya-jawab, ditambah jadwal majelis taklim yang menurut informasi, Buya Yahya mengasuh 29 majelis taklim dalam sebulan di daerah Cirebon dan sekitarnya. Selain memanfaatkan media internet, Buya Yahya juga memanfaatkan media radio untuk menyebarkan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Buya Yahya juga aktif berdakwah melalui media sosial seperti YouTube yang bisa dikunjungi di channel Buya Yahya, Instagram dengan nama akun Buya Yahya _Al-Bahjah, dan Facebook dengan nama akun Buya Yahya. Selanjutnya ada konsep dakwah Buya Yahya. Dalam melaksanakan ajaran-ajaran dakwah Islam kepada masyarakat, jalannya tidak selamanya akan lurus, karena hambatan-hambatan pasti ada, baik dari dai, mad'u, ataupun materinya. Maka dari itu, perlu metode yang tepat yang sesuai dengan situasi dan kondisi supaya dakwah bisa berhasil. Konsep dakwah menurut Buya Yahya adalah membawa atau mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum berdakwah, seorang dai dituntut untuk menajamkan batinnya agar dia bisa mengenali Allah dan melatih hatinya agar bisa menjadi seorang yang tulus. Sebagaimana penuturan Buya Yahya bahwa seorang tidak boleh mengaku dirinya tulus, tapi harus belajar menjadi orang yang tulus. Kenapa harus menjadi orang yang tulus? Sebab yang mulanya dai itu mengajak umat kepada Allah, akhirnya akan bisa salah mengajak pada dirinya sendiri. Mengajak umat untuk mengikuti dirinya, maka muncullah orang sombong dengan gebiar pengikut yang banyak. Seorang dai bukan hanya mempunyai tugas menyampaikan saja, namun lebih dari itu mulai dari tanggung jawab moral dan juga perkembangan Islam itu sendiri. Dakwah bukanlah mainan, tapi sebuah amanah yang besar. Jadi, dakwah itu harus terkonsep secara jelas dan baik. Banyak aspek yang harus dipahami dan dimengerti oleh seorang dai agar dakwah itu benar-benar tersampaikan tanpa ada kesalahan. Dai yang terbilang sukses dan profesional bagi Buya Yahya adalah dai yang berdakwah bukan hanya pada ceramah saja, melainkan dakwah melalui berbagai hal. Seorang dai harus menjadi contoh untuk mad'u atau jamaahnya. Suksesnya seseorang dai adalah seberapa besar mad'u memahami dan menerapkan apa yang disampaikan oleh dai itu sendiri. Prinsip dakwah Buya Yahya. Dalam berdakwah, seseorang harus memiliki prinsip agar misi dakwahnya tidak terbelokkan oleh apapun, agar tujuan mulianya senantiasa terjaga. Prinsip dakwah Buya Yahya adalah yang pertama, membangun keikhlasan kepada Allah. Memahami dakwah sebagai jihad yang menuntut perjuangan dengan harta dan jiwa, berusaha untuk melibatkan diri sendiri dalam pengorbanan jiwa, raga, dan harta sebelum orang lain. Yang kedua ada jangan menunggu kaya dan pintar. Suatu ketertinggalan jika mau beramar ma'ruf nabi mungkar menunggu kaya atau pintar. Akan tetapi keinsafan akan tugas inilah yang akan menghantar seseorang untuk bersemangat tinggi dalam berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang selanjutnya itu metode dakwah Buya Yahya. Yang pertama, tabligh. Metode yang digunakan oleh dai dalam berdakwah bisa lebih efektif dan efisien, serta harapan dari sebuah dakwah bisa terrealisasi. Metode dakwah yang diterapkan Buya Yahya yaitu metode tabligh, sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi Allah. Tabligh tersebut dilakukan dengan membentuk majelis ceramah. Pembagian tabligh itu ya ada. Yang pertama ada metode al-hikmah. Metode ini adalah metode yang harus diutamakan karena metode ini adalah metode yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwahnya. Yang kedua ada metode
mau'izah al-hasanah. Yang ketiga ada metode al-mujadalah. Yang keempat ada metode tanya jawab. Menurut Buya Yahya, kedudukan metode dalam berdakwah sangat penting. Tidak hanya dalam berdakwah, dalam melakukan apapun harus ada metodenya. Tanpa ada metode, suatu pekerjaan akan berjalan apa adanya. Dari metode tersebut akan memunculkan strategi. Dakwah tanpa menggunakan metode, maka dalam dakwah tersebut tidak ada persiapan data. Akhirnya tidak ada yang diharapkan. Sekian, terima kasih.